Masalah sampah menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan. Hal ini terbukti dari adanya berbagai TPA di Indonesia yang rata-rata masih berantakan dan pengelolaan sampahnya yang belum tertangani dengan baik. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, volume sampah di Indonesia dari 154 kabupaten atau kota se-Indonesia mencapai 68,5 juta ton. Dan angka ini naik pada tahun 2022 menjadi 70 juta ton. Dari angka tersebut, baru 76% yang dikelola, hanya 7% yang didaur ulang dan sisanya hanya masuk ke TPA. Ini Joko, salah satu pemuda yang menggantungkan hidupnya dari sampah. Pada awalnya, Joko merangsok dengan mengumpulkan dan berjualan besi tua keliling. Pada tahun 2019, hidup Joko berubah setelah ia menjadi bagian dari Rapel, sebuah aplikasi untuk jual beli sampah anorganik. Dulu waktu itu kan saya itu kan mas jual beli besi tua kan keliling mas. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu salah satu orang tuanya penggagas itu yang aplikasi itu mas. Terus saya diajak gabung, ya alhamdulillah sampai saat ini mas. Alhamdulillah masih bisa lanjut sampai sekarang. Ya, jadi kadang gini mas, kita itu kadang waktu mengambil itu kadang terus orangnya itu senang itu kita datang dah disapa, diapa. Ini mas yang mau tak jual barangnya ini gitu. Kadang juga orangnya ramah-ramah terus bilang hati-hati di jalan dan sebagainya gitu mas. Kalau dulu waktu kita masih kadang masih jadi tukang rosok keliling kan kadang kita sok nggak dihargai gitu toh mas. Kadang kesannya kayak kesan nggak baik gitu. Beda kalau pakai aplikasi kan kita lebih kayak terhormat gitu mas. Maksudnya resmi mau kemana aja bebas tinggal menunjukkan itu mas yang aplikasi gitu. Ya kayak masuk di perumahan kalau dulu waktu masih jadi tukang rosok keliling kan nggak boleh. Terus semenjak kita pakai aplikasi kan tinggal masuk, Pak maaf mau ketemu tempatnya nih, oh iya langsung aja ke sana gitu. Kadang langsung dikasih tahu alamatnya gitu mas. Kalau soal itu nggak bisa tentu mas, soalnya kan kita kan hidupnya kan di jalan, ya kadang kita dapat banyak, kadang nggak banyak kan, nggak pasti gitu mas. Tapi kebanyakan ya kita ya rata-rata kalau dibikin sehari itu kalau seumpamanya dari pagi sampai sore ya 150 dapat mas. Caranya mudah, setelah sampah dipilah, pengguna cukup mengambil gambar sampahnya, cantumkan jenis sampahnya, lalu estimasi berat sampahnya. Nantinya, pengguna akan diberitahu estimasi uang yang akan diterima. Rapel, singkatan dari Rakyat Peduli Lingkungan, di mana founder-founder Rapel ini mempunyai keprihatinan terkait dengan masalah sampah yang ada di Indonesia. Karena sejatinya masalah sampah ini sampai saat hari ini pun belum terselesaikan. Sehingga pada 19 April di 2019 kami meluncurkan Rapel ini dengan menggunakan teknologi yaitu melalui smartphone dengan harapan bahwa masyarakat kita tertarik untuk mengelola sampah karena menggunakan aplikasi. Ya, tentu sangat berbeda. Karena kalau tukang sampah keliling ini kan memang menjadi kegiatan yang rutinitasnya hanya membuangkan sampah. Jadi sampah dari rumah tangga itu tidak ada perubahan apapun. Nah, kalau si petugas keliling ini mau memisah, maka yang dibuang ke TPA akan menjadi lebih sedikit. Tapi kalau dia tidak mau memisah, ya yang dibuang ke TPA itu seperti itu. Sedangkan Rapel sendiri itu lebih kepada edukasi. Bagaimana Rapel ingin mengedukasi masyarakat supaya mempunyai budaya baru, yaitu memilah sampah. Nah, di mana ketika masyarakat kita sudah bisa melakukan pemilahan, maka sebenarnya sampah residu yang dibuang ke TPA itu akan menjadi sangat sedikit. Jadi yang diambil Pak gerobak keliling itu benar-benar hanya residu. Sedangkan anorganik yang masih layak jual bisa dirapelkan, yang organik bisa dijadikan pupuk. Jadi rapel kolektor ini merupakan ujung tombak ya. Sebenarnya teman-teman perosok ini adalah ujung tombak dari kegiatan pengolahan sampah di masyarakat secara umum. Tapi selama ini mungkin keberadaan mereka tidak dipandang oleh masyarakat kita. Itu yang menjadi tujuan kami juga
Dengan adanya Rapel ini, kami ingin mengangkat harkat dan martabat teman-teman pelosok. Bagaimana mereka kemudian bisa dimanusiakan, hidup lebih layak dengan ekonomi yang lebih baik. Sukses story teman-teman kolektor yang ada di Rapel ini sudah cukup banyak. Ya, bagaimana mereka yang awalnya banyak terlilit hutang, mereka bisa kemudian melunasi hutangnya. Mereka yang tadinya belum punya kendaraan, mereka bisa kemudian punya kendaraan. Mereka yang tadinya hanya bertempat tinggal yang kurang manusiawi, mereka akhirnya bisa mengontrak tempat yang lebih manusiawi. Ini sudah terjadi, dan ini memang menjadi tujuan kami juga, bahwa siapapun yang bergabung di Rapel, harapan kami adalah sejahtera.